Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kami dari FTND kelas 51 kelompok 15 yang terdiri dari Saya Imam Ahmad Enido dengan NIM 169241212. saya Giofri Manem Rawis dengan NIM 16924 327. Saya Giza Riza dengan NIM 16924 Saya Syiful Zaki dengan NIM 1692432. Video kali ini kami mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Workshop Optimalisasi Pengelolaan Limbah UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Sambil kasihkan. Proyek kami ini didasari oleh masalah yang kami lihat mengenai sampah-sampah yang diproduksi oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jatinangor. Terdapat riset yang berjudul Identifikasi Timbulan Sampah di Kabupaten Sumedang, Perkotaan Cikongan, Bandung. Pada riset tersebut menyatakan bahwa sektor perdagangan dan jasa menjadi penyumbang sampah terbesar yang kedua, dengan timbulan sampah 28,75 ton sampah per hari. UMKM sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Sumedang, tentu saja sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk bertindak atas masalah tersebut dengan mengelola sampah yang tepat dan baik. Seperti pernyataan Slamet pada tahun 2012, pengolahan limbah yang baik akan menghasilkan keuntungan sosial seperti kesehatan, keindahan lingkungan, dan juga keuntungan ekonomi. Limbah yang dapat dimanfaatkan dapat berubah menjadi suatu benda yang bernilai ekonomis. Benda tersebut dapat dijadikan modal ulang untuk usaha UMKM seperti kerajinan tangan, minyak tanah, dan juga batu bata. Di era sekarang sudah terdapat perkembangan teknologi yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah seperti ini. Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, Bapak Panji Prawisida, telah merancang alat bernama reaktor pirolisis. Alat tersebut mampu mengubah sampah yang tidak didapat daur ulang menjadi bahan bakar minyak. Maka pengelolaan sampah seperti ini menemukan pemanfaatan plastik dan juga ketersediaan BBM yang memiliki harga yang terjangkau. Melihat masalah yang menumpuk, kami membagi masalah kami menjadi dua. Yang pertama, apakah para UMKM memiliki wawasan mengenai pengelolaan limbah? Dalam perumusan masalah ini, kami mengetahui apakah para UMKM mengetahui dampak, akibat yang dapat ditimbulkan oleh pengelolaan sampah. Dan jika iya, apakah wawasan itu sudah diterapkan oleh mereka? Dan perumusan masalah kami yang kedua adalah bagaimana para UMKM dapat mengolah sampah mereka dengan baik. Dalam perumusan masalah ini, kami mengetahui proses yang dilakukan oleh para UMKM dalam mengolah limbah mereka. Apakah hanya sudah dibuang saja, atau bahkan sudah didaur ulang oleh mereka. Dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara, ada baiknya jika kita melibatkan nilai-nilai Pancasila dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Maka dari itu, proyek kami berlandaskan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berharap proyek ini dapat membuka mata para pelaku UMKM terhadap masalah-masalah sampah yang ada di Jatinangor. Secara rinci, tujuan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, menambah wawasan mengenai pengelolaan sampah kepada para pelaku UMKM. Yang kedua adalah memastikan bahwa para UMKM dapat mengelola sampah dengan baik dan juga benar. Manfaat dari proyek ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga kesehatan. Dari aspek sosial, melalui pembicara sudah membahas terkait pengolahan sampah yang benar. Oleh karena itu, para pelaku UMKM akan lebih waspada terhadap sampah yang mereka hasilkan. Kemudian dari segi ekonomi, tidak hanya keuntungan yang akan didapatkan oleh para pelaku UMKM, tentu saja PT GOL akan mendapatkan keuntungan berupa mengubah sampah yang semulanya tidak berharga menjadi benda yang bernilai ekonomi seperti minyak tanah dan juga batu bata. Di lingkungan dan kesehatan, kebersihan lingkungan akan meningkat secara signifikan dikarenakan seperempat limbah produksi harian di Kabupaten Sumedang akan dapat dikurangi karena para pelaku UMKM menyerahkan sampah mereka kepada PT GOL. Kemudian dan juga kesehatan masyarakat pun akan semakin membaik selaras dengan meningkatnya kebersihan lingkungan. Masyarakat yang akan menjadi sasaran adalah para pelaku UMKM. Namun, di sisi lain, para UMKM ini memiliki permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah UMKM ini tidak memiliki wawasan yang cukup
terkait dengan pengolahan limbah, yang mana wawasan yang minim terhadap pengolahan limbah akan berakibat terhadap penumpukan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Lalu yang kedua, atau permasalahan yang kedua adalah para UMKM ini tidak memiliki akses terhadap teknologi. Makanya akses terhadap teknologi ini yang harusnya bisa mengajarkan UMKM terhadap pengolahan limbah akan menjadi tidak berguna karena akses sendiri tidak ada. Selanjutnya sumber daya pun juga tidak ada yang bisa diinvestasikan terhadap peralatan yang lebih canggih. Permasalahan yang ketiga daripada pelaku UMKM ini adalah pengelolaan limbah yang umum. Pengelolaan limbah yang umum ini berakibat dampak negatif bagi para lingkungan. Karena apa? Karena masyarakat yang sekarang itu terbiasa untuk menggunakan api atau membakar sampah mereka atau langsung membuang ke TPA terdekat. Yang mana hal ini menghilangkan potensi daripada nilai ekonomis dari limbah itu sendiri. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, kami sebagai kelompok yang menginisiasi kegiatan workshop ini memiliki solusi. Solusi yang pertama adalah workshop ini akan menambah wawasan daripada UMKM ini yang akan membuat mereka dapat lebih sadar, dan juga mengetahui bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Selanjutnya, solusi yang kedua adalah kami akan mengenalkan kepada mereka mesin-mesin yang canggih atau alat-alat yang terbarukan untuk mengelola limbah mereka. Dan dari pengelolaan oleh mesin-mesin yang canggih ini, limbah mereka dapat menjadi suatu nilai ekonomis. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan workshop pada kali ini. Nah, dalam hal ini kami membagi menjadi 5 poin utama. Yang mana yang pertama adalah audiens. Audiens ini kami berencana untuk mengundang yang pertama adalah Go Green Enthusiast, yang kedua adalah akademisi, dan yang ketiga adalah UMKM itu sendiri. Go Green Enthusiast ini kami undang karena mereka juga menjadi bagian daripada penanggulangan limbah-limbah yang menumpuk ini. Selanjutnya UMKM sendiri, yang mana UMKM yang akan menjadi pemeran utama dari suksesnya dari workshop ini. Dan yang terakhir adalah akademisi, seperti dosen pembimbing, dosen kelas, maupun asisten dosen. Yang kedua adalah pembicara atau pemateri. Kami berencana untuk mengundang Dr. Engineer Panji Prawisuda STMT, yang mana Pak Panji ini juga selaku dari Kaprodi Teknik Mesin dan merupakan ahli dari pengelolaan limbah. Selain daripada itu, yang ketiga kami akan melakukan kerjasama atau tindak lanjut, yang mana kami juga berencana untuk melakukan kerjasama ini dengan PT GOL, Guna Olah Limbah, PT Guna Olah Limbah, yang mana PT ini akan menjadi wadah bagi para UMKM untuk menaruh limbah mereka dan mengubah limbah-limbah mereka menjadi nilai ekonomis. Yang keempat adalah sponsor. Sponsor ini digunakan untuk membantu kegiatan kami dari segi pendanaan maupun dari segi logistik. Nah, di sini dari sponsor ini kami menjadi dua. Yang pertama, perusahaan yang juga bergerak dalam energi terbarukan, dan yang kedua adalah perusahaan yang di luar dari bidang itu. Perusahaan yang di energi terbarukan ini contohnya adalah PT GOL dan Pertamina New and Renewable Energy. Dan di lain daripada bidang itu, kami akan meneliti lebih lanjut terkait kesamaan dan keselasan visi dari workshop kami dan juga latar belakang daripada perusahaan tersebut. Yang kelima adalah media partner. Di media partner ini kami bagi menjadi dua, yang mana yang pertama adalah target akademisi dan target UMKM atau masyarakat umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan dan manfaat-manfaat yang sudah disebutkan sebelumnya, kami ingin merancang sebuah workshop optimalisasi pengelolaan limbah produksi UMKM di Jatinangor.
Workshop ini akan terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi, dan yang kedua adalah wadah kolaborasi antar UMKM dengan PT GOL. Pada sosialisasi ini akan diisi dengan pembukaan, pemaparan materi, dan penutup. Untuk rincian jadwal, berikut adalah rundown jelas untuk sosialisasi nanti. Ding 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 ding. Setelah sosialisasi selesai, kita akan menyediakan booth pendataan calon supplier. Booth ini berfungsi untuk melihat UMKM yang tertarik untuk menjadi supplier PT GOL nanti untuk kerjasama. Setelah mendapat data, nanti PT GOL akan mengolah informasi mengenai rincian limbah yang diproduksi oleh UMKM tersebut. Setelah itu, booth ini juga tidak hanya membantu mengurangi sampah para UMKM, tapi juga membantu mereka mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Dan selanjutnya adalah pengumpulan dan pembuangan sampah. Dalam tahap ini, para UMKM yang berpartisipasi akan dianjurkan untuk mengumpulkan dan sampahnya akan diolah oleh PT GOL untuk diubah menjadi suatu barang yang bernilai ekonomis. Metode selanjutnya adalah kami akan menyiapkan wadah untuk kemitraan dari antara para UMKM dengan PT GOL. Di sini PT GOL akan menyediakan bimbingan kepada para UMKM untuk mengetahui cara mengolah limbah dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah proses penjualan produk. Dalam proses ini sebetulnya akan diserahkan kepada PT GOL, di mana hasil-hasil dari limbah tersebut akan diolah untuk diubah menjadi suatu barang yang bernilai ekonomis dan berguna. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk PT GOL memantau aktivitas-aktivitas dari para UMKM ini, apakah mereka sudah membuang limbah tersebut dengan benar atau justru dengan salah. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pemasaran. Pemasaran ini kita bagi menjadi 2, yaitu kepada para akademikus dan yang kedua adalah kepada para UMKM atau masyarakat lokal. Tentunya cara kami mengapproach kedua audiens ini tentunya akan menggunakan dengan cara yang berbeda. Yang pertama kepada para akademisi. Kepada para akademisi tentunya kami akan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik seperti bahasa ilmiah, bahasa Inggris, agar hal tersebut dapat menarik para akademisi untuk datang ke workshop kami ini. Yang kedua adalah kepada para UMKM atau kepada masyarakat lokal. Tentunya kami akan mengapproach mereka dengan cara yang lebih sederhana, menggunakan poster yang sederhana agar mudah dimengerti dan para UMKM tertarik untuk bergabung dengan workshop kita. Pemasaran ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah media sosial. Kami akan membuat berbagai media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain agar pemasaran kami ini bisa dilihat oleh banyak orang. Yang kedua adalah dengan menggunakan poster. Tentunya poster ini kami akan membagi menjadi 2, yaitu kepada para akademisi dan kepada para UMKM atau masyarakat lokal. Dan contoh template posternya bisa lihat di sini. Dan yang terakhir adalah dengan penyebaran langsung. Dengan penyebaran langsung yaitu kami meng-approach kepada para akademisi dan kepada para UMKM secara langsung untuk mengetahui mengenai acara kegiatan workshop kami ini. Berikutnya merupakan roadmap kegiatan kami. Dan berikut adalah RAB kami. Ting. Berikut adalah referensi kami. Ting. Di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Sumedang, terhadap pengelolaan limbah yang tidak baik dan menumpuk. Op. Kencengan. Dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara, ada baiknya jika kita Karya kami ini didasari, gue aja mau mundur dah. berikut adalah referensi kami. Ting. Serius loh. It's a wrap guys, kita selesai. Selesai. Hari Ini kita bos selesai. dari Mini Boys ya.